Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Lidar, NIM saya 211340107. Kelas 1C, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Dakwah, dosen pengampu Ibu Eni Nuraini. Baiklah, pertanyaan nomor 1, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Jawabannya, pengertian emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang ataupun kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut kepada sesuatu. Bentuk-bentuk emosi adalah jengkel, terkejut, cinta, nikmat, rasa takut, kesedihan, marah. Memanage emosi adalah cara mengendalikan emosi. Memilih situasi, alihkan fokus perhatian, ubah pemikiran. Pertanyaan nomor 2, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Jawabannya, motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang diartikan sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan dapat tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi proses yang mempengaruhi seseorang tercapai suatu keinginan. Nomor 3, sebagai seorang pemuda-pemudi, konselor mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam membimbing konseling Islam di masyarakat? Jawabannya, tujuan konseling masyarakat adalah merubah perilaku konseling yang dipengaruhi pikiran dan perasaan masa lampau menjadi perilaku adaptif. Konselor membantu konseling mengidentifikasi dan menemukan faktor penyebab masalah serta mengembangkan alternatif. Yang keempat, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4, sebutkan dan jelaskan. Berikut contohnya masing-masing. Sanguinis contohnya optimis, humoris, dan aktif. Koleris contohnya emosional, logis, dan keras kepala. Melankolis contohnya serius, sensitif, dan tekun. Flagmatis contohnya santai, tenang, dan teratur. Dan yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Tahap remaja yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20 ke 30. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Dan dewasa akhir, masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir, 60 ke atas. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Perkembangan generativitas adalah tahapan perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Dan perkembangan integritas. Integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang berakhir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.